Pagi adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dulu ya. Ya. Dipimpin oleh Afdal. Yuk, Dek. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa sesuai agama. Oke, kakak absen dulu. Oke, Yoga sudah masuk, Nadifa, Ridho, Afdal, Fairuz, Sabita, Feti, Rizky, sama Giovanna. Bentar ya, kakak print dulu. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Dah. Materinya kakak share ya. Oke. Kita belajar tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Sama kayak yang ada di buku paket ya. Oke. Nah, kita langsung aja. Yang pertama, kita lihat bagan skemanya dulu ya. Ada sistem hukum dan peradilan internasional. Nanti kita belajar tentang pengertiannya, kemudian asal mulanya, perkembangannya, asas, kemudian sumber hukum dan subjek hukum. Nah, kemudian hubungan antara hukum internasional sama hukum nasional. Sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa yang mau jawab? Fungsi hukum sendiri itu untuk apa sih? Siapa yang mau Biar jawab? teratur. Oke, untuk apa? Biar teratur. Iya, biar teratur, bisa. Boleh. Untuk mengatur hubungan antar individu atau individu dengan badan. Ya, individu dengan lembaga. Nah, sekarang kita lihat apa pengertian hukum internasional itu sendiri. Yuk kita lihat pengertian hukum internasionalnya dulu ya. Nah, hukum internasional itu hukum yang mengatur tentang batas atau melintas hubungan ya antar negara. Yang kedua, negara dengan subjek hukum lain ataupun antar subjek hukum yang bukan negara. Sudah? Kelihatan semua ya? Kelihatan. Oke, kita next, kita lanjut. Itu tadi pengertian hukum internasional. Jadi hubungan atau mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas negara, ya. Nah, kemudian kita balik lagi. Kalau sistem hukum internasional apa? Nah, kalau sistemnya itu suatu kesatuan hukum yang berlaku. Jadi kesatuan hukum semuanya yang berlaku untuk komunitas internasional. Termasuk, salah ketik itu ya, semua negara di dunia yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. Itu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Belum. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke asal mula. Jadi, sejarahnya hukum internasional itu berasal dari bangsa Romawi ya. Sudah ada dari zaman Romawi. Tahun 89 sebelum Masehi. Nah, awalnya ada dua hukum yang mereka punya. Ius Civil sama Ius Gentium. Nah, Ius Civil sendiri itu mengatur hubungan orang Romawi. Ya, hukum yang mengatur
warga Romawi sendiri. Itu namanya ius civil. Yang mau dicatat silakan dicatat. Kalau mau kakak ulangi, nanti kakak ulangi. Yang mau tanya-tanya ya. Ius civil sama ius gentium. Sudah? Ius mana dulu yang mau gitu? Ius civil dulu ya. Ya. Oke, ius civil atau hukum sipil. Sudah. Hukum yang mengatur atau berlaku bagi masyarakat Romawi dimanapun mereka berada. Sudah? Halo? Halo. Sampun? Sorry. Sampun. Oke. Itu tadi ius civil ya. Kalau ius gentium apa ius gentium? Ada yang tahu? Orang luar, pendatang. Iya. Oke, hukum yang diterapkan untuk orang luar ya. Yang bukan orang Romawi. Gitu. Nah, betul. Nah, kemudian perkembangannya ius civil sama ius gentium ini dikenal dengan Volkerrecht atau dalam bahasa Jermannya itu ya, dan Descans dalam bahasa Prancis dan Law of Nation atau International Law dalam bahasa Inggris. Oke, sampai sini ada yang bingung? Tidak ya? Oke, kita lanjut. Setelah asal mula, kita pindah ke perkembangannya atau arti modern. Nah, dalam perkembangannya, hukum internasional itu dibagi jadi dua. Ada perdata internasional sama hukum publik internasional. Coba Fairuz, baca ini yang keras dong. Perdata internasional itu apa? Mengatur tentang apa? Dek, kakak putus-putus nggak di sini? Sempat. Iya, putus-putus. Iya, ini wifi-nya unsustainable terus. Tapi kalau misalnya putus-putus bilang ya. Nanti kakak ulang lagi ya. Oke. Apa? Nanti Hukum perdata. Fairuz. Ayo Fairuz dulu, yuk. Hukum perdata. Nggak tahu. Halaman 93. Ya, itu halaman 93. Hukum perdata internasional. Ya, betul. Prof. Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Oke, jadi hukum perdata itu bisa dikatakan mengatur hubungan antar warga suatu negara dengan warga dari negara lain, ya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau hukum publik internasional, apa hukum publik internasional? Apa? Ridho. Hukum yang mengatur negara yang satu dengan yang lain. Iya. Sama lah. Apa berarti? Perbedaannya pada melintasi batas negara dan bukan perdata ya. Oke, jadi bukan perdata. Kalau perdata itu hubungannya sama apa sih? Putus, Kak. Putus-putus? Sebentar. Ya. Sudah? Sudah. Oke, nah sudah ya. Nah, kita lanjut. Jadi kalau hukum perdata itu antar individu, antar warga negaranya, misalnya seperti hak waris, itu perdata ya. Nah, lanjut. Asas-asasnya. Nah, asas hukum internasional itu ada 3. Ada 3 ya asasnya.
Nah, ada asas apa saja? Yang kakak jelaskan ini ada 3 asas. Ada asas teritorial. Apa itu asas teritorial? Asas teritorial itu adalah asas yang didasarkan pada batas suatu negara. Jadi kewenangannya adalah pada suatu negara itu sendiri, pada wilayahnya aja. Kemudian ada asas kebangsaan. Apa itu asas kebangsaan? Jadi asas kebangsaan ini diberlakukan hanya untuk warga negaranya. Ya. Lah, warga negara yang ada di mana, Kak? Yang ada di dalam negeri saja? Yang di luar. Iya, semuanya. Yang termasuk warga negaranya, baik di luar juga. Itu ya. Terus habis itu ada asas kepentingan umum. Nah, asas kepentingan umum itu adalah didasarkan pada otoritas negara. Mengatur dan melindungi kehidupan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ada penghormatan kemerdekaan, terus habis itu ada persamaan derajat, ada penentuan nasib sendiri, sama non-intervensi. Apa itu non-intervensi yang ada di bukumu? Non-intervensi. Iya, tidak ada tekanan ya. Nah, tidak ada penindasan, itu non-intervensi. Nah, tidak ada penindasan untuk masyarakat. Kita lanjut. Sumber hukum. Nah, sumber hukum internasional itu dibagi 2 ya, Dek, menurut Kusuma Atmaja. Ada dalam arti material sama dalam arti formal. Kalau dalam arti material itu berarti sumber hukum yang membahas dasar berlakunya. Dasar berlakunya dalam suatu negara. Kalau dalam arti formal, itu sumber dari mana kita mendapat atau menemukan ketentuan hukum internasional. Ya, jadi dari mana kita dapat itu dalam arti formal. Lah, yang dalam arti formal itu ada di samping, sebelahnya. Nah, sumber hukum internasional sesuai dengan piagam Mahkamah Internasional dibagi menjadi beberapa itu ya. Yang pertama ada perjanjian internasional. Oke, sudah. Terus yang kedua, wah putus ya. Yang kedua, kebiasaan internasional dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Jadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijadikan, itu kalau kebiasaan berarti istilahnya misalnya kalau di dalam negeri kita misalnya seperti hukum adat ya, tapi ini secara internasional ya. Oke. Selanjutnya ada keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum. Kemudian ada pendapat dari para ahli hukum. Ya? Mata-mata. Gimana dia nggak dengar kakak? Suaranya putus-putus ya. Putus-putus, Kak. Oh, putus-putus. Sabar-sabar. Sabar ya. Bentar, tak lihatnya wifi-nya. Udah? Masih putus? Sudah. Oke, sudah. Kita next. Nah, sumber hukum lagi. Bentar. Nah, kemudian ada subjek hukum internasional. Siapa saja yang dikenakan hukum internasional? Itu ada negara, kemudian ada Tahta Suci Vatikan. Nah, negara. Sekarang sambil dilihat bukunya, ya. Negara sudah nemu subjek hukum? Sudah nemu? Oke. Nah, nih, sekarang kakak mau tanya ke apa ya? Sabita. Ya. Nah, suatu negara itu dikatakan
subjek hukum jika mempunyai apa, Dek? Jadi suatu wilayah itu diakui negara dan diakui sebagai subjek hukum itu punya 4 syarat. Apa itu? Punya apa saja? Penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, sama kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Iya, jadi misalnya nih Indonesia ya, Indonesia sudah diakui sebagai subjek hukum internasional karena punya penduduk, kemudian punya wilayah dari Sabang sampai Merauke, kemudian punya pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Coba sekarang Rido, kemampuan Indonesia nih, kasih contoh nih, kemampuan Indonesia mengadakan hubungan dengan negara lain ini contohnya apa? Tahu nggak? Kemampuan Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain, contohnya. ada di PowerPoint-nya, tuh? Enggak, ada. Kira-kira apa nih kemampuan Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain? Contohnya aja, yang Rido tahu. Yang termasuk hubungan internasional. Masuk hubungan internasional. Kamu habis mandi tak? Kok sik ngalungi handuk? Enggak, aku malah belum mandi kok. Oh, belum mandi, ya Allah, ya Allah. Ya, apa contohnya, Dek? Hubungan internasional Indonesia. Apa ya? Kasih clue nggak? Kasih clue. Oke. Misalnya nih, Indonesia ikut organisasi apa? ASEAN. Iya, nah itu berarti kemampuan melakukan hubungan ya. Hubungan itu bisa kerjasama regional kayak ASEAN. ASEAN itu kerjasama regional. Kemudian ada kerjasama bilateral. Kalau bilateral antar berapa negara tahu? Dua. Oke, antar 2 negara. Kalau antar beberapa negara disebut kerjasama apa, Nadifa? Multilateral. Nggak apa-apa ya, kakak apa bede-bedein gini ya. Biar kamu ingat aja deg-degan. Ya, jadi kalau kerjasama antar beberapa negara disebut kerjasama multilateral. Nah, sampai sini negara paham? Paham. Oke, paham. Kita lanjut ke Tahta Suci Vatikan. Lompat nggak apa-apa ya, lompat dari buku. Coba dibalik bukunya. Tahta Suci Vatikan itu ada di halaman selanjutnya. Sudah nemu? Sudah. Oke, sekarang yoga. Halo yoga. Apa? Ya, coba di situ Tahta Suci Vatikan sudah nemu yang ada di buku? Ada. Oke, dibacakan yoga yang keras. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri. Walaupun tugas dan kewenangannya tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja. Namun, wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katolik di dunia sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena iya. Sampai sini ada yang tanya? Diplomatik dengan Tahta Suci dengan cara menempatkan kedudukan. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut. Subjek selanjutnya yang ada di PowerPoint adalah Palang Merah Internasional. Siapa itu Palang Merah Internasional? Coba siapa ya? Kok hilang teman-temannya? Kayaknya sinyalnya hilang. Coba Virus. Apa, Pak?
Palang Merah PMI, Internasional. Bentar. Iya, apa itu Palang Merah Internasional? Nggak ada di buku, tak, Kak? Ada. 95. 95. Jadi, awalnya Palang Merah Internasional itu sejarahnya gimana? Organisasi gimana? Hah? Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss. Betul. Nah, sebenarnya itu adalah di Swiss. Bergerak dalam bidang apa Palang Merah? Saudara. Iya, kemanusiaan. Jadi kalau kemanusiaan berarti membantu apa contohnya ini? Misalnya. Membantu apa sih? Kayak bencana, ya, yang terjadi di negara lain, misalnya seperti itu. Kemudian Itu. perang. Ya, jadi wah, internetnya blebeb-blebeb ya. Ya. Oke. Nah, jadi kayak misalnya nih, membantu perang. Di negara lain terjadi perang, maka negara yang tidak ikut berperang, dia mengirimkan pasukannya, kemudian itu kerjasama, misalnya perang ya, keamanan ya. Nah, kalau fungsinya Palang Merah Internasional, dia membantu korban perangnya. Jadi misalnya ada yang menjadi korban. Kemudian ada organisasi internasional. Kalau organisasi internasional tadi, siapa contohnya tadi organisasi internasional? Siapa tadi? PBB. Oke, PBB. Terus siapa lagi? WHO termasuk? WHO ya, WHO. Terus siapa lagi? Betul. Siapa lagi? Tahu? WHO. Asia Afrika termasuk nggak? Apa, Dek? Konferensi Asia Afrika termasuk nggak? KAA, kalau KAA itu bukan organisasi, itu pertemuan. Nah, organisasinya AKAA, ya PBB, ASEAN, kemudian anaknya PBB, misalnya kayak UNICEF, ya. Nah, itu. Kita lanjut. Kalau orang perorangan. Ada? Ada individu. Iya, orang perorangan ini contohnya siapa? Individu ya, orang perorangan atau individu? Siapa ini? Nggak ngerti. Nah, kalau individu ini misalnya seperti HAM. iya, pelanggaran HAM. Nah, kita lihat nih. Setelah Perang Dunia II, ya, kemudian pada tanggal 10 Desember 1948 itu ada Konvensi Hak Asasi Manusia. Nah, jadi orang perorangan ini melindungi hak asasi manusia. Misalnya kalau hak asasi manusia, kalau hubungannya internasional itu misalnya seperti kejahatan genosida. Ya, genosida ya. Tahu? Tahu. Oke, tahu. Nah, itu seperti itu. Itu adalah orang perorangan. Kemudian ada pemberontak dan pihak dalam sengketa. Nah, Nadifa coba pemberontak deh. Kenapa pemberontak ini kata lainnya disebut sebagai kaum apa? Beligeran. Oke, kaum beligeran ya. Nah, kenapa kok kaum beligeran itu bisa muncul? Akibat dari masalah dalam negeri satu negara berdaulat. Ya begitu. Nah, karena adanya ketidakpuasan nih misalnya ya. Nah, masalah dalam suatu negara tidak puas dengan peraturan pemerintah yang ada, misalnya seperti itu.
Nah, kita lihat lagi. Oleh karena itu, kita lihat bukunya ya. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya adalah urusan negara yang bersangkutan. Oke. Habis gini waktunya habis. Kakak matikan dulu. Nanti kembali lagi ya. Kakak share lagi linknya ya. Oke? Oke. Oke, yuk. 5 menitan ya. Oke. Yo. Ya. Hai guys.